Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa dan mahasiswi, hari ini pembelajaran kita yaitu mengenai tentang RPP, ya. RPP untuk mata pelajaran Akidah Akhlak. RPP itu apa? RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana kegiatan pembelajaran untuk satu kali tatap muka atau satu pertemuan, bisa juga lebih. Artinya bisa untuk beberapa kali pertemuan. Yang dimaksud untuk beberapa kali pertemuan itu adalah ketika kalian membuat satu RPP untuk satu bab. Satu bab itu biasanya dipakai atau diajarkan beberapa kali tatap muka. Mengapa demikian? Silahkan dilihat di buku ajar yang sudah di-download. Rata-rata per semesternya itu hanya ada 5-6 bab. Kita tahu bahwasanya satu semester itu ada 6 bulan. Tidak mungkin 6 bulan hanya masuk 5 kali atau 6 kali saja, pasti lebih. Dan rata-rata materi yang diajarkan di tingkat MTS atau MA itu sifatnya kompleks. Artinya satu bab tidak hanya satu yang dibahas. Misal, ragam terpuji, sabar, hanya satu saja sabar, itu tidak seperti itu, tapi ada beberapa materi yang ada di situ. Misalnya, bab 1, ragam akhlak terpuji, ada sabar, qanaah, ikhtiar, tawakal. Nah, di situ ada beberapa, sehingga satu bab itu diajarkan untuk lebih dari satu kali tatap muka. RPP itu sendiri sebenarnya dikembangkan dari silabus yang sudah dibuat oleh guru. Kemudian apa saja yang harus ada pada komponen RPP K13? Nah, ini wajib ada dan sifatnya nanti urut ya. Jangan sampai nanti yang pertama kalian taruh di paling akhir. Nah, yang pertama komponennya adalah identitas. Jadi paling atas setelah judul RPP, di situ ada identitas. Identitasnya ada nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, dan pertemuan. Setelah identitas, di situ ada komponen yang kedua yaitu materi pokok. Materi pokok silahkan diisi dengan judul babnya atau judul materinya. Kemudian yang ketiga adalah alokasi waktunya. Berapa JPL? Biasanya di tingkat MTS atau MA untuk mapel akidah akhlak itu hanya 2 JPL. Kalau 2 JPL berarti menulisnya nanti 2 kali 40 menit untuk tingkat MTS, 2 kali 45 menit untuk tingkat SMA. Kemudian setelah alokasi waktu itu ada KI, kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar, setelah itu ada indikator. Nah, kemudian komponen selanjutnya setelah indikator itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dibuat sesuai dengan indikator yang sudah dibuat oleh guru. Jadi rujukannya adalah indikator tadi. Selama indikator yang sudah kalian buat benar, maka nanti membuat tujuan pembelajarannya itu sangat mudah. Kemudian selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran di sini silahkan ditulis lengkap. Materinya apa saja yang akan diajarkan. Kemudian metode dan strategi pembelajaran. Ingat, untuk pengembangan metodenya harus dikombinasi. Tidak boleh hanya satu metode saja yang dicantumkan. Hanya mencantumkan metode ceramah semisal. Nah, itu belum dikembangkan. Metodenya harus variatif. Ada beberapa metode di dalam satu RPP. Kemudian ada media, alat, dan sumber belajar. Media dan alat itu mengacu pada metode yang dipakai. Kalau medianya misalnya kan tadi pakai ceramah misal, maka medianya bisa memakai PPT, LCD, dan lain sebagainya. Oh, ada menonton film, berarti medianya ada video YouTube, dan seterusnya. Kemudian alat pembelajaran. Alat yang dipakai apa? Itu lihat lagi ke metode. Misal metodenya kombinasi antara ceramah, talking stick,
dan shortcut. Talking stick itu berarti kan ada alat yang namanya stick. Kalau shortcut berarti ada menyortir kartu, misalnya mencocokkan antara kartu A dengan kartu B. Kartu A isinya adalah misalnya Asmaul Husna, Arabnya, kemudian kartu B isinya artinya. Nah, itu dicocokkan. Maka alat pembelajarannya semisal ada kertas karton, kemudian ada spidol, ada double tip, dan seterusnya. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar di sini adalah referensi. Buku apa saja yang kalian gunakan untuk mengajar. Pasti buku utamanya adalah buku ajar. Buku ajar akidah akhlak, MTS kelas berapa, terbitannya siapa, tahun berapa. Itu harus jelas seperti menulis daftar pustaka. Kalau dari buku ya berarti ditulis nama penulis, judulnya, tahunnya, kota terbit, penerbit. Kemudian kalau mengambil referensi dari internet, maka harus ada nama penulis, judul, dan juga link websitenya. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3, yaitu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang terakhir ada evaluasi, dan evaluasi di sini nanti ada 3 aspek seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu, yaitu aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Selanjutnya kita langsung ke praktik saja. Nah, di sini saya contohkan secara langsung pembuatan RPP-nya. Yang pertama ada judul RPP, kemudian tadi ada identitas sekolah, silahkan diisi. Nah, di sini ada pertemuan keberapa. Nah, ini adalah RPP untuk satu bab ya. Di sini materinya adalah kandungan surat Al-Fatihah, ini contoh saja. Kemudian gurunya mendesain menjadi 2 pertemuan, maka di sini pertemuan pertama dan kedua. Nah, ini nanti disesuaikan dengan bab yang kamu pilih. Misalnya kamu pilih bab 1, ya berarti pertemuan ke-1 dan kedua. Kalau misalnya yang dibuat RPP itu bab 5, nah bisa jadi bab 5 itu sudah pertemuan ke-15 dan ke-16 misal. Oke, untuk alokasi waktunya karena tadi dibuat 2 pertemuan, maka di sini adalah 4 kali 40 menit karena satu pertemuannya adalah 2 JPL. Kalau 2 pertemuan kan berarti 4 JPL. 4 JPL nulisnya 4 kali 40 menit. 40 menit di sini ini disesuaikan dengan jenjangnya. Nah, bisa jadi kalau jenjang MA ini menjadi 50 menit atau menjadi 45 menit. Jadi masing-masing jenjang punya JPL yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya KI silahkan ditulis. Kemarin kita sudah praktek ya. KI-nya MTS dengan MA berbeda. Tapi kalau MTS kelas 7 sampai kelas 9 sama. MA kelas 10 sampai 12 itu sama. Tinggal ambil aja di buku ajar. Kemudian untuk KD-nya, nah KD-nya jangan lupa disesuaikan. Kalau tadi materinya adalah surat Al-Fatihah, maka isi KD-nya juga harus berbunyi surat Al-Fatihah. Jangan sampai judulnya surat Al-Fatihah, isi KD-nya surat yang lain. Nah, itu tidak cocok, berarti kalian salah mengambil KD. Padahal KD di situ tinggal mengambil dari buku ajar. Oke, selanjutnya indikator. Minggu lalu sudah praktik membuat indikator. Indikator diawali dengan kata kerja operasional. Jadi indikator ini dikembangkan dari setiap KD. 4 KD ini harus ada indikatornya semua. Dari aspek spiritual, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Oke, lanjut ke tujuan pembelajaran. Dalam menulis tujuan pembelajaran, ada 2 model penulisan. Model yang pertama, nah itu seperti ini, diberi kata-kata dulu, setelah mengikuti kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu apa saja. Nah ini kalian ambil dari indikator. Indikatornya di sini ada menyadari dan seterusnya. Nah ini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini tujuan pembelajarannya juga ada 7. Nah sesuai. Atau bisa juga langsung ditulis seperti ini. Ada 7 tujuan, tinggal ditambah kalimat peserta didik mampu.
Ya, peserta didik mampu menyadari, peserta didik mampu membiasakan. Ini sesuai dengan indikator tadi. Mengapa kata-katanya adalah peserta didik bukan siswa? Karena istilah dalam K13 itu menggunakan peserta didik, bukan siswa. Siswa digunakan dalam istilah KTSP. Oke, selanjutnya materi pembelajaran nanti ditulis terlampir saja, berarti membuat lampiran setelah selesai membuat RPP, karena materi pembelajaran itu apa saja yang akan disampaikan, itu kan banyak sekali. Kemudian untuk metode, nah karena tadi 2 pertemuan, maka di sini ada banyak sekali metodenya ya. Ada demonstrasi, drill, shortcut, tanya jawab, resitasi atau tugas, kemudian ceramah, macam-macam. Semakin banyak semakin bagus, jadi gurunya kreatif. Kemudian medianya apa saja, silahkan di sini ditulis. Kemudian alat pembelajarannya apa saja sesuai dengan metodenya. Dan kemudian sumber belajarnya juga apa saja, silahkan ditulis. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, karena tadi ada 2 pertemuan, maka di sini ditulis pertemuan pertama. Pertemuan pertama kegiatannya ada 3, kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jangan lupa diberi menit. Nah, ini sesuai dengan alokasi waktunya. Alokasi waktunya satu pertemuan berapa menit? Misalnya 2 kali 40 menit, berarti kan ada 80. Nah, ini jumlahnya harus sesuai. Kegiatan pendahuluan berarti ada salam, ada berdoa, ada menyapa, ada menyampaikan tujuan, kemudian ada persiapan, bisa juga ada motivasi atau ada flashback materi dan seterusnya. Kegiatan intinya, nah nanti harus ada 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, silahkan nanti kegiatan peserta didiknya apa, kegiatan gurunya apa. Kemudian kegiatan penutup berapa menit. Di situ penutupnya ngapain saja, biasanya ada tugas atau motivasi, kemudian ditutup dengan doa dan salam. Nah, gitu. Untuk pertemuan kedua juga sama dibuat seperti yang atas. Jadi ada 3 kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Oke, untuk kuliah hari ini cukup sekian dulu. Silahkan masing-masing kelompok menentukan bab apa yang nanti akan dipraktekkan atau yang akan dipresentasikan. Tugas kelompoknya setelah UTS kan kalian akan presentasi, akan praktik. Nah, itu cari bab yang akan dipraktikkan, kira-kira babnya yang mana, pilih sesuai dengan kelompoknya. Misalnya kelompok 1 kelas 7 semester 1, berarti dipilih itu ada berapa bab, pilih 1 bab saja. Silahkan dibuat draft RPP-nya sampai pada ini, dari awal tadi identitas sampai di sini, sampai pada kegiatan pembelajaran. Nah, itu nanti dikumpulkan pada hari Jumat depan. Ya, masing-masing kelompok harus sudah punya draft RPP mulai dari identitas sampai tujuan, sampai kegiatan dulu. Oke, dari sini silahkan dikerjakan. Jangan lupa untuk mengumpulkan hari Jumat depan. Hari Jumat depan yang mengikuti offline berarti absen genap, karena yang kemarin sudah absen ganjil. Harusnya absen genap hari ini, karena kita tidak offline berarti absen genapnya datang pada Jumat depan. Baik, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.